Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan 1. Tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi core Palu PKN. Tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sesungguhnya merupakan suatu bentuk pendidikan bagi generasi penerus yang bertujuan untuk mengubah warga negara yang berpikir menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di masa lalu, pendidikan kewarganegaraan umum di mata pelajaran dari sekolah dasar SD hingga sekolah menengah SMA. Bagaimana dengan tingkat universitas? Apakah penting mempelajari masyarakat lulusan perguruan tinggi? Namun sebelum kita mengetahuinya, mari kita pahami terlebih dahulu pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan warga negara menjadi warga dunia yang intelektual. Mahasiswa merupakan generasi penerus yang perlu memahami dan menerapkan pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sangat penting dan harus diajarkan pada semua jenjang pendidikan, baik di sekolah dasar dan menengah, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Beberapa alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan penting bagi siswa. 1. Membantu mahasiswa menjadi orang yang mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. 2. Menjadi kepribadian siswa yang berpikir kritis. 3. Membantu siswa menjadi individu yang sangat toleran. 4. Membantu siswa menjadi karakter cinta damai. Pendidikan kewarganegaraan menjadi masalah setelah dipisahkan dari PPKN atau Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Awalnya terintegrasi menjadi satu karena muatan pendidikan sipil itu sendiri diturunkan dari Pancasila itu sendiri. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dianggap penting untuk diajarkan kepada peserta didik. Dan karena pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bersumber langsung dari Pancasila, tetapi juga mengajarkan materi kewarganegaraan yang lebih luas, maka dibagi menjadi materi pelajaran tersendiri. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ibarat menjadi mempelajari Pancasila tingkat kedua bagi sebagai siswa. Tidak jauh berbeda dengan pendidikan moral Pancasila dan sejarah bangsa. Beberapa materi terkait atau sama. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan selalu diadopsi dalam dunia pendidikan. Menurut kebanyakan orang, belajar matematika lebih penting. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengakui bahwa kita bela negara berdasarkan pemahaman tentang urusan nasional dan untuk mewujudkan warga negara yang peka terhadap perkembangan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupannya. Siswa adalah spesies yang sangat baik dari negara di mana para pemimpin dunia masa depan akan muncul. Untuk itu, diperlukan pendidikan moral dan akademik yang mendukung individualitas siswa. Kepribadian seorang siswa tumbuh dari waktu ke waktu dan melalui proses perbaikan, pembekalan, tekad, dan akhirnya penghapusan prinsip diri, bangsa, masyarakat masa depan dan membutuhkan pengetahuan cukup untuk mendukung pembentukan bangsa yang permanen. Pendidikan kewarganegaraan PKN, sebuah mata pelajaran wajib dari sekolah dasar hingga universitas, harus mengikuti pendidikan kewarganegaraan tentang pengembangan diri, perilaku, moral, dan sikap siswa. Misi di sana, pendidikan kewarganegaraan itu sendiri kehidupan orang. Memang, ini adalah pendidikan kewarganegaraan bagaimana penelitian kehidupan sehari-hari kita mengajar menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang dihormati, nilai tinggi Pancasila yang menjadi dasar bangsa Indonesia. Ruang lingkup PKN memiliki 9 isu utama, 8 dokumen dasar. Kemudian ditransformasikan menjadi sejumlah bahan pembelajaran dan penelitian. Dari segi keterampilan lulusan program studi yang ditunjuk, mata kuliah ini memperdayakan lulusnya untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dengan menanamkan keterampilan etika dan sosial kepada mereka untuk kemudian dapat memahami dan menangani masalah kehidupan nyata kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan telah ditetapkan dalam bentuk visi, misi, dan kemampuan yang dirumuskan sebagai berikut. 1. Visi pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi adalah sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan pelaksanaan prodi, guna membekali mahasiswa tersebut. Program kemanusiaan yang komprehensif memiliki kecerdasan agama,
peradaban, kemanusiaan, dan cita tanah air dan rakyat. 2. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu membantu mahasiswa yang merupakan generasi penerus dari negara dan memperkuat kepribadiannya akan senantiasa mewujudkan nilai-nilai inti Pancasila. Rasa kebangsaan dan cinta tanah air sebagai tuan, melaksanakan dan mengembalikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan etika. 3. Keterampilan yang diinginkan peserta didik setelah mengikuti pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan, ahli, nasionalis, patriotik, demokratis, dan beradab. Selain itu, siswa juga diharapkan menjadi warga negara yang kompetitif, disiplin, dan berperan aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi Korpalu PKN. Kewarganegaraan dan Pancasila ada dua hal yang saling bergantung dan saling berhubungan, yang nilai-nilai yang bersifat fundamental. Nilai itu sendiri berarti kualitas yang melekat pada sesuatu, bisa material atau imaterial. Nilai materi adalah nilai yang dominan dalam hidup kita karena fakta yang dapat dirasakan oleh yang terkadang kita anggap berharga. Meskipun nilai yang tidak berwujud adalah nilai abstrak, tetapi juga dapat dirasakan, seperti nilai keindahan, nilai kemanusiaan, kebaikan, dan lain-lain. Segala sesuatu, bahkan benda memiliki nilai-nilai memiliki beberapa jenis antara lain. 1. Nilai yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. 2. Nilai yang berkaitan dengan tujuan dan maksud. 3. Nilai yang terlihat dan nyata. 4. Nilai yang asli dan campuran. Ada banyak variasi dalam nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai agama, itulah fondasinya. Fondasi itu berkelanjutan. 1. Percaya kepada Tuhan. Hal penting untuk percaya pada Tuhan saja adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dalam agama yang berbeda. Ateisme, di sisi lain, adalah pemahaman yang bertentangan dengan keyakinan kita akan keberadaan Tuhan. 2. Agama menaikkan derajat manusia. Agama mendorong kita untuk mempromosikan orang lain sebenarnya berpangkat rendah. 3. Sebagai landasan politik dan landasan moral penyelenggara negara, Indonesia unik karena Indonesia menggabungkan banyak budaya yang berbeda. Indonesia tidak dapat dianggap sebagai negara demokrasi murni, tetapi seringkali muncul ideologi ketuhanan, kedaulatan, juga terkadang disalahartikan. Ada di tangan rakyat, karena pada akhirnya banyak politisi kita yang paham bahwa Tuhanlah yang menginginkan segalanya. Pada prinsipnya, landasan etika harus diletakkan pelaksanaan praktik berbangsa dan bernegara. 4. Agama mendorong nasionalisme. Agama harus mampu mendorong nasionalisme. Kenyataan di Indonesia adalah bahwa nasionalisme tidak dapat dipisahkan dari agama. Contohnya adalah para ulama atau pemuka agama yang menggunakan keyakinan agama untuk mengaduk-aduk pikiran pada masa kolonial. Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme dari Eropa borjuasi, tetapi nasionalisme Indonesia dilatar belakangi oleh keyakinan agama. Agama di Indonesia juga bukan agama candu dan hanya untuk hiburan semata, tetapi agama yang ada di saat ini bersifat progresif, dapat mengangkat derajat masyarakat dan dapat memajukan nasionalisme. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Konsep ini tidak menekankan ketuhanan tetapi nilai toleransi, rasa hormat, dan kecerdasan bekerjasama. Kebudayaan di kalangan masyarakat Indonesia merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dibuang begitu saja. Karena pada kenyataan, kami selalu hidup berdampingan meski berbeda keyakinan. Kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 1. Manusia sebagai subjek utama dalam mendukung bangsa. 2. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi umat manusia, karena kita telah melepaskan sifat-sifat kita untuk berbangsa dan berbangsa sebagai masyarakat. 3. Manusia yang tidak diskriminasi adalah perbedaan antara satu sama lain menurut agama, kebangsaan, suku, ras, dan lain-lain. 4. Egaliter, melihat level yang sama dengan yang lain. 5. Jika kita bisa setara, kita bisa menghapus feodalisme, karena feodalisme merupakan budaya yang tidak demokratis dan tidak memungkinkan untuk berkembang di tempat-tempat umum lainnya. Ketiga, yaitu nilai persatuan pelaksanaan adalah sebagai berikut. 1. Negara adalah karena adanya warga negara Indonesia yang bersatu. 2. Satu hal yang menjadi landasan yang harus kita kembangkan adalah gotong royong. Gotong royong harus dipahami sebagai bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. 3.
mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan tim atau individu juga merupakan makna gotong royong. Keempat, yaitu nilai kekeluargaan yang pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 1. Filosofi keluarga mirip dengan tubuh. Ketika satu bagian tubuh merasakan sakit, semua orang merasakan sakit. Kita harus melawan individualisme dengan filosofi keluarga. Tidak peduli apa persoalan dan masalahnya, mereka dapat diselesaikan dengan menimbang dan melepaskan ego dan preferensi orang. Pemimpin yang bisa melepaskan ego dan kepentingannya harus bisa terlibat dengan orang-orang tanpa merasa didominasi. 3. Musyawarah dapat menimbulkan mufakat jika dilandasi dengan sikap yang bijaksana. Terakhir, yaitu nilai keadilan pelaksanaan adalah sebagai berikut. 1. Pada akhirnya yang dicari adalah bagaimana mewujudkan keadilan, termasuk karakter yang adil. 2. Selalu imbang hubungan antara hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. 3. Di atas segalanya, ada juga harus menghormati orang lain dan tidak memiliki mentalitas untuk membunuh orang lain. 4. Mencapai cita-cita keadilan sosial. Terima kasih.